ask some of you the name that I call. Please open your camera and answer my question. Can you see my PowerPoint? Yes, sir. Bisa. Oke, Bisa, baik. terlihat. Seperti 2 minggu yang lalu ya. Today we are about to study simple future tense. Ya, kalian selalu saya bilang ini materi yang waktu SMA kalian pelajari. Mungkin you might have studied this lesson when you were at junior high school. I don't know. Tapi ini materinya sudah pernah kalian pelajari ya. Jadi kita hanya di sini mengingat kembali ya. Alright, nama-nama yang saya panggil yang pertama, yang satu-satu dulu ya, yang belum pernah saya panggil. Ada Henty. Nggak ada ya. Absent. Oke. Kenza. Ada Kenza. Hadir, sir. Ini laki-laki. Kenza Ezra. Oke. Ya, Kenza, menurut kamu dari kata simple future tense ya, selalu saya bilang tense itu adalah waktu ya. Simple future itu apa sih fungsi kalimat ini, Bang? Coba ingat kembali pelajaran kamu. Kasih tahu, kalau nggak tahu bilang kasih tahu juga nggak tahu. Tapi harus berusaha dulu. Salah tidaknya kan nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mencoba. Apa sih simple future tense ini? Fungsi kalimat ini untuk apa sih, Kenza? Kenza ini nggak buka kamera kenapa? Kan selalu saya bilang yang ngobrol dengan saya itu buka kameranya ya. Mana Kenza? Kalau yang lain nggak apa-apa, nggak buka kamera. Nanti sesi diskusi boleh. Yang saya panggil namanya ya, Kenza. Kenza, menurut kamu selama ini fungsi kalimat simple future tense itu untuk menjelaskan apa? Maaf, sir. Saya lupa, sir. Oke, baik. Lupa. Kenza dari jurusan apa ini? Kalau boleh tahu, lupa saya. Politik, sir. Ilmu politik itu kan biasanya jago bahasa Inggris. Kenza. Dari Visipol berarti kamu ya? Yes, sir. Iya, jago-jago. Malah dari Visipol itu ngambil dual degree biasanya di sastra. Oke. Luisa, ada Luisa? Absent. Oke. Gini caranya ya. Apain dilulusin kalau yang begini-begini. Ini Marcella ini oke kenapa ya? Marcella ada? Marcella Karim? Nggak ada. Miranda, ini pasti ada nih, sering saya lihat namanya. Miranda ada? Ada, Miranda. Pak. Ada, sir. Oke. Miranda, apa sih simple future itu, Miranda? Fungsinya apa sih? Untuk menjelaskan apa? Ya. Untuk mengekspresikan sesuatu di masa yang akan datang dan masa lampau, Pak. Oke, masa lampau langsung salah. Kemarin lampau kan kita sudah belajar. Lampau itu untuk past.
Ingat past atau past ya. Namanya past itu namanya masa lalu ya. Nah, kita sekarang kan judul tensesnya aja bukan past, simple future. Masa future aja nggak tahu sih? Apa future? Sorry Pak. Untuk masa depan, sir. Iya. Ini yang yang pengen ini dari kalian. Berarti ceritanya itu atau kalimat itu menceritakan hal-hal yang terjadi di masa depan, belum terjadi. Namanya future, ya. Oke. Future. Nah, di sini ada simple ya. Kita ganti biar kalian gak present future lah ya, biar kalian nanti bisa bedakan apa past future bedanya dengan present future ya. Jadi simple future atau present future berarti kejadiannya belum terjadi, berarti kejadian di masa depan ya, atau yang akan datang. Oke, adik-adik. Sudah ketemu satu ya, sudah paham ya? Berarti dari kalimat present future ini kita tahu oh kejadiannya belum terjadi nih, kejadiannya masih akan ya, ada kata akan, masih akan terjadi ya di kemudian hari, di masa depan. Oke. Nah, itulah present future atau simple future tense. Oke, saya yang saya tanya tadi siapa? Kok nggak buka kamera ya? Kebiasaan ya kalian ini ya. Kok dibilangin Miranda buka kameranya? Ya Pak, udah Pak. Kan kebiasaan kok disuruh buka kamera kalian tiduran di situ ya. Masa sih anak kuliah harus dipaksa-paksa kayak anak kecil? Oke, Miranda tadi di masa depan. Kan kemarin kita sudah belajar ada selalu dua kalimat. Ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja dan menggunakan kata kerja. Coba buat dulu satu kalimat, terserah menggunakan kata kerja atau yang bukan kata kerja. Tapi untuk kalimat present future, coba. Tahun depan saya ingin menjadi perawat, Pak. Oh iya, apa? Coba diulang, putus-putus suaranya, Neng. Tahun depan saya ingin menjadi perawat. Iya, karena kamu kan jurusan keperawatan. Berarti gini aja ya. Saya akan menjadi seorang perawat setelah saya lulus 3 tahun lagi lah. Oh, setelah lulus kuliah, betul ya. Setelah lulus kuliah, belum tentu kamu lulus 3 tahun lagi. Siapa tahu cepatnya. Saya akan menjadi seorang perawat setelah saya lulus kuliah. Bahasa Inggrisnya coba diterjemahkan. Sepengetahuan kamu nanti kita perbaiki kalau salah ya. Bentar, Pak. Ayo coba, salah pun nggak apa-apa, nggak langsung ini kan, nggak ada yang menghukum kita kalau salah. Jadi makanya try. Saya selalu bilang kalau bahasa Inggris itu kok nggak dicoba-coba nggak bisa. Ya, come on. I will be a nurse. I will be a nurse. A nurse. Yes, betul. After ya? Ya nggak usah tulis aja dulu. Kalau salah nanti diperbaiki. Nanti yang bikin lama kalian tuh kebanyakan mikir padahal di otak sudah ada. Takut di otaknya tuh bilangnya begini. Takut salah. Nah kayak gini tuh saya bisa menerka-nerka isi apa kalian. Coba diinin aja. Coba diterjemahkan kata per kata. Strukturnya nanti kita after. Iya, after I graduate from college. Ya,
Ini sudah bagus banget. Ya, I will be a nurse after I graduate from college. Nah, jadi kadang-kadang kepintaran kalian itu nggak terlihat karena nggak mau coba, ya. Bagus. Kalimatnya sudah bagus, ya. Tidak ada yang diperbaiki lagi. Thank you, Miranda. Makasih, Pak. Iya. Now I go to Ningsi. Ada Ningsi? Ada namanya dari awal. Hadir. Oke, Ningsi, kamu menggunakan kata kerja. Kalau ini tidak menggunakan kata kerja, makanya di sini ada kata be, ya. Oke, sekarang Ningsi, try to make a verbal sentence using a verb, ya. Suara dengungan apa itu, Ningsi? Kamu di mana? Lagi di luar, ya? Lagi di kosan, Pak. Suara kipas kali itu. Coba matiin dulu kipasnya. Ayo. Yang menggunakan kata kerja. Tadi nggak menggunakan kata kerja, lihat tuh kalimatnya. Di sini nggak ada kata kerja, adanya kata benda. A nurse, ya. Makanya dia sebelum a nurse kita pakai be, ya. Jadi saya akan menjadi seorang perawat setelah saya lulus nanti. I will be a nurse after I graduate from college. Nah, yang saya minta Ningsi yang menggunakan kata kerja. Contohnya saya kan bekerja di sebuah rumah sakit besar 2 tahun lagi atau 2 tahun nanti atau ya setelah saya lulus gitu. Atau saya akan merawat seorang ya saya akan merawat seseorang ya setelah saya lulus nanti. Ya kan ada kata kerja tadi di situ bekerja, merawat, ya kan? Banyak. Berapa lama saya harus menunggu Ningsi? 2 jam, 3 jam? Bentar, Pak. Jangan sebentar, tapi sebentarnya 1 jam. Just try. Bahasa Indonesia aja dulu. Ayo, bahasa Indonesia aja. Masa buat bahasa Indonesia juga kamu nggak bisa, Ningsi? Saya bekerja di rumah sakit. Saya bekerja berarti kamu berarti kamu sudah bekerja dong. Kalau saya langsung bekerja berarti sudah kerja dong. Sekarang sudah kerja di rumah sakit. Saya 2 tahun ke depan akan bekerja di rumah sakit. Iya, akannya yang saya minta ya. Saya. Jadi jangan lupa akan, itu yang menandakan dia simple future ya. Saya akan bekerja di sebuah rumah sakit. Kapan? Harus jelas waktunya. Rumah sakit Siloam. Oke, maksudnya bukan saya di sebuah rumah sakit aja. Kalau sudah rumah sakit Siloam, tidak usah sebuah. Enggak, keterangan waktunya. Saya akan bekerja di sebuah rumah sakit. Kapan? 2 tahun ke depan. Iya, 2 tahun lagi aja. Ya, 2 tahun lagi. Ya. Oke, coba diterjemahkan.
Kalau nanti ngobrol sama orang bule nggak pakai Google Translate loh. Jadi nggak ada waktu kalian untuk, aduh saya pakai Google Translate dulu ya sir. Nggak bisa, makanya praktek. Coba diterjemahkan. Saya itu apa? Akan apa? I will I will work in a hospital. Iya itu temennya udah ngajarin. Atau kamu pakai Google apa itu? I will, kelamaan ya. I will work. Itulah kata kerjanya. Bekerja, aduh dari SMP kita sudah work belajar. in a hospital. Kalau lagi dikasih nasihat langsung ngegas kamu ya. I will work in a hospital. Ayo gas lagi. 2 years later. Baca dulu kencang. Louder. Read out loud. I will work in a hospital 2 years later. Iya, coba diulang yang kencang. I will work in a hospital 2 years later. Mau bilang 2 ya kamu ya. Ini ya, makanya thank you ya. Jadi harus dilatih lidahnya ya. Oke. Jadi kalau nggak dilatih, cuma dalam hati aja, nanti nggak tahu yang mana yang kurang betul ya. Oke. Ningsih sudah paten ini, sudah bagus ya. I will work. Nah sekarang saya I'll go to Ningsih, thank you. Sama-sama Pak. I'll go to Pitaloka. Ada Pitaloka? Epson. Halo Pak ya, saya. Oh ada. Suara ada. Bapak putus-putus Pak di saya Pak. Masa? Di yang lain putus-putus juga suara saya? Di saya tidak Pak. Tidak ya? Iya, berarti signal kamu berarti pita. Saya Di nggak rumah saya goyang-goyang. hujan soalnya Pak, jaringannya kurang bagus Pak. Iya, berarti bukan jaringan saya yang putus-putus. Soalnya saya di sini nggak lagi goyang putus-putus. Oke, Pitaloka coba ya, dicoba saja mudah-mudahan suara saya jelas. Di sana hujan deras apa hujan gerimis aja? Cukup deras sepertinya Pak ini Pak. Cukup deras, tapi dicoba ya nanti kamu kelewat namanya. Nah dari tadi, dari yang pembahasan kami dengan teman-teman kamu, coba make a summary, coba diringkas. Apa sih pengertian simple future tense? Pita? Ini saya buang dulu nih itunya. Apa Pak? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Apa sih fungsi kalimat present future tense untuk menjelaskan apa ini? Kalau di buku kamu kan banyak penjelasannya. Simple future tense digunakan ini. Nah, menurut kamu sendiri, kapan kamu gunakan kalimat present future? Untuk menjelaskan apa itu? Ayo. Menjelaskan tentang apa namanya masa yang akan datang Pak. Iya, menjelaskan kejadian yang akan datang di masa mendatang. Ya. 1 detik kemudian di masa mendatang nggak? Misalkan sekarang 144. 145 itu mendatang nggak? Iya Pak. Iya. Jadi jangan kita berpikir aduh setahun lagi, 2 tahun lagi. Detik pun akan datang. Kalau sekarang masih detik sekian ya kayak menit lah istilahnya, detik susah ya. Misalkan sekarang masih 144, 145 akan datang. Contohnya nanti kalau di jam 145 kita rehat dulu ya. Nah kita akan rehat maksudnya kan belum terjadi. Nah jadi itu ya adik-adik ya di masa mendatang. Nah kalian harus paham. Jadi
Jangan hanya di buku saja dihafal, jadi nggak bisa nanti. Nah, coba buat dulu kalimat kejadian menurut kamu tuh kejadian yang akan terjadi di dalam hidup kamu atau rencana-rencana kamu ke depan. Coba satu kalimat dulu dari kamu. Biar paham. Tadi kamu sudah menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Buat dulu contohnya. Jangan ngarang-ngarang ya kalimatnya. Ibu Budi akan bertemu saya. Ibu Budinya siapa? Kamunya siapa? Coba yang bikin yang real kalimatnya. Rencana kamu di masa depan. Atau kamu nanti akan menjadi seseorang yang seperti apa gitu ya. Atau nanti malam akan bertemu dengan siapa. Itu kan kejadian-kejadian yang akan kita alami. Ayo. Masih ya? Peter, masih dengar suara saya? I will be successful someday. Oke, diulang. Saya ketik aja kali ya Pak. Soalnya suara Bapak putus-putus banget Pak di saya Pak. Putus atau kamu lagi jujur nih ya? Saya mau tanya. Jujur nggak di situ lagi hujan atau kamu lagi di luar? Karena suaranya tadi berisik. Jujur. Kamu lagi di luar ya? Ini ya. Ningsi. Saya di mana? Pitaloka buka dulu sebentar kameranya. Saya mau lihat. Di mana kamu ini? Dan kebanyakan bohong sama saya. Di mana kamu ini? Open your camera. Show me. Nih, pura-puralah mati handphonenya nanti alasannya. Ya. Udahlah kita lewatkanlah si Pita itu ya. Tadi berisik soalnya di luar itu bukan hujan. Mudah-mudahan saya enggak ini ya. Risa, ada Risa? Mudah-mudahan kalian nggak banyak gaya di kelas saya ya. saya akan cek ya. Oke, kalau benar misalkan soalnya ada di dosen lain juga sahabat saya bilang kemarin katanya kakeknya meninggal. Fotonya foto apa? Aduh, jangan ya apalagi kalau untuk urusan kematian ya adik-adik. Ini masih satu angkatan kamu loh tahun ini. MKK Bahasa Inggris ngomongnya kakeknya meninggal padahal bohong banget. Tuh anak tuh, kalian jangan tuh kayak gitu. Emang aduh, apalagi urusan nyawa ya, kalian bermain-main dengan Tuhan. Ya, karma lah di kamu. Jangan bohong ya, apalagi urusan mati katanya. Janganlah, please. Ya, adik-adik ya. Ada alasan yang lebih masuk akal lagi. Tapi jangan bibi saya meninggal padahal bibi kamu baik-baik aja. Apalagi kalau udah katanya ayah, ibu, saudara meninggal, aduh jangan ya. Awas ya karma itu. Risa nggak ada? Oke, Rizka sekarang. Ada Rizka? Maaf Sir, Rizka tadi ngabarin saya katanya sakit sudah mengabari ke Sir Gunawan. Bilang ke dia kasih bukti sakitnya sakit apa ya. Minimal obat yang tertera tulisan dokter. Kalau obat sakit perut dari warung sebelah nggak usah ya. Ada Rosalina? Hadir, Sir. Iya, Rosalina. Buka kameranya. Udah buka ya. Oke, Rosalina. Buat dulu satu kalimat, Neng, yang tadi. Kalimatnya yang benar-benar yang akan kamu lakukan atau yang kamu impikan. Namanya juga impian-impian. Kita hidup di masa sekarang saat ini. Berarti kita punya impian, dreams. Kita punya tujuan, goals. Nah, apa tujuan-tujuan hidup kamu di masa depan? Coba buat satu kalimat. Saya akan bertemu dengan dia di malam hari. Iya, saya akan bertemu dengan Yeni. Dengan dia di malam hari. Jelas aja lah dianya, gak usah malu-malu kamu dengan dia, kayaknya bahasa lagu puitis banget. Saya akan bertemu dengan siapa namanya? Dengan Mario.
dengan Mario di malam hari. Maka ini agak-agak gimana kalimat kamu? Saya akan bertemu dia di malam hari. Nggak ada kalimat yang lebih. Di mana tempatnya? Saya akan bertemu. Kalimat kamu tuh agak-agak bikin menggelitik gitu. Saya akan bertemu dia di malam hari. Emang kalau siang hari kenapa? Macam-macam aja Ulang-ulang, kalimat Sir. kamu. Saya akan bertemu dengan Mario di restoran biar agak-agak gimana gitu ya, di restoran nanti malam. Jangan di malam hari. Aduh. Ayo, terjemahkan dulu kalimat kamu ini. Gampang aja, coba terjemahkan kata per kata aja dulu. Saya bahasa Inggrisnya apa? I, Sir. ya. Akan itu tadi apa? Akan. Will, Sir. Iya, Will. well. Bertemu. Meeting. Yang nggak usah pakai ing ya, meet. Jadi di sini ya Meet. adik-adik, jadi nggak boleh I will meeting ya. I will meet with Mario At ya boleh at the restaurant tonight. Bagus ya. Satu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ayo, tadi kan sudah saya bilang ada dua jenis kalimat. Satu menggunakan kata kerja, satu yang tidak menggunakan kata kerja. Makanya kita menggunakan to be. Nah, untuk future, to be-nya hanya be. Ya, tadi teman kamu sudah buat contoh. Coba kamu buat contoh yang tentang diri kamu. Ayo. Tolong diulang, Sir. Banyak loh, saya akan menjadi... Kamu jurusan apa? Ini, dari prodi apa? Perawat, Sir. Iya, saya akan menjadi seorang perawat. Atau mungkin kamu kuliah perawat tapi cita-cita kamu jadi seorang penyanyi. Jadi saya akan menjadi seorang penyanyi, saya akan menjadi seorang istri, kan boleh. Saya akan menjadi seorang istri 4 tahun lagi kalau kamu sudah berencana menikah setelah lulus, ya kan? Saya akan menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak saya akan menjadi seorang banyak. Kan akan menjadi seperti apa kamu? Akan menjadi seorang perawat, kan menjadi bahagia, akan menjadi sedih. Ya, saya akan jadi sedih kalau kamu bohong ke saya. Kan banyak. Ayo. Saya akan menjadi seorang perawat di bulan depan. Bulan depan cepat banget, emang langsung bisa. Kasih yang real lah, yang real. Kapan kamu lulus? Kamu aja masih semester 1. Kamu masih semester 1, langsung bulan depan jadi perawat. Kalimatnya sih nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh. Ya kan? Ya, apa cuman contoh tapi nggak ini gitu loh, yang nggak masuk akal. Makanya buatlah kalimat yang masuk akal. Artinya ini yang akan kamu gunakan nanti di kehidupan kamu. Jangan ngarang gitu loh. Sekarang kamu masih semester 1, saya akan jadi perawat bulan depan. Ya kalimatnya sih mungkin nggak apa-apa gitu loh ya. Maksudnya tapi orang melihat ya ecek-ecek jatuhnya kalimatnya. Jangan yang ecek-ecek, yang real ya. Berarti saya akan menjadi seorang perawat. Kan tadi kan masuk akal kalau setelah saya lulus. Atau mungkin kamu sudah prediksi 3 tahun lagi ya kan. Karena kamu kan diploma. Ya, saya akan menjadi seorang perawat 3 tahun lagi. Jadi jangan bilang saya jadi seorang perawat bulan depan. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalimatnya tuh bikin orang ketawa gitu loh. Ayo Neng, coba diterjemahkan. I will be a nurse in 3 years. Iya. Ya, 3 years later. Ada kata later-nya. 3 years later. Coba dibaca lebih kencang. I will nurse 3 years later. Iya. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih Pitaloka.
Rosalina, Saya sir. Oh, Rosalina Malau ya. Yes, sir. Rosalina Malau. Oke, now I go to Siska. Ada Siska. Sis. Ada sis atau bro? Sis. Oke, absent. Sofia. Ada Sofia? Ada share. Oke. Nah, giliran Sofia sekarang. Kamu hanya merangkumkan nih. Nah, berarti untuk simple future tadi tujuannya untuk apa, Kak? Untuk membicarakan Membicarakan kejadian di masa mendatang. Iya, betul, di masa mendatang. Nah, tadi kata kerjanya kita menggunakan kata kerja bentuk keberapa, Kak? Untuk simple future. Keempat kah? Keenam kah? Bentuk pertama. Iya, betul. Jadi nggak ada bentuk keempat ya. Bentuk pertama. Tapi sebelum ada bentuk pertama, kita tadi ada kata bantu yang disebut akan. Apa tadi kata bantunya? Will. Iya, siapa yang berbisik-bisik di telinga kamu itu? Kedengaran loh suaranya. Oke, will ya. Will. Ya, will harus ditambah dengan bentuk pertama. Kata si Rosalina tadi will meeting, nggak boleh will meeting ya. Harus bentuk pertama ya. Will. Oke, will meet. Oke. Ini sedang ada di ruangan ya kamu ya? Di Gimana ya? ruang aula asrama, Pak. Pantes. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting di aula ya. Aman ya di sana ya. Aman, Hanya Pak. suaranya tuh berdengung. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Sofia, berarti kita menggunakan bentuk pertama. Kalau tadi yang bukan kata kerja, kita menggunakan apa dong? Kita kan tadi ada kalimat yang tidak ada kata kerja. Saya akan menjadi seorang perawat. Saya akan menjadi seorang istri. Saya akan menjadi seorang raja. Saya akan menjadi... Nah, kita menggunakan apa tadi? Disebut dengan... Bisa diulangi, sih. Bisa diulang. Ya, soalnya di sini rada ribut, Sir. Iya, berisik. Kamu ke ini dulu deh. Boleh kan keluar sebentar? Di luar lagi, di depan teras asrama lagi banyak orang, Sir. Lagi banyak orang. Ya sudah ya. Inilah ya. Jadi saya yang mengalah. Coba dengarkan baik-baik. Tadi kalau tidak ada kata kerja, setelah will kita menggunakan kata apa? Boleh nggak I will a nurse, I will a king, I will sad, I will apa? Tadi kamu dengarkan teman kamu kan yang tadi dua orang tadi, mereka sudah membuatkan kalimat, makanya diperhatikan adik-adik, jangan kebanyakan makan kalian di situ. Tadi kan ada kata kerja, ada yang enggak kata kerja, yang tidak menggunakan kata kerja, menjadinya itu apa terjemahannya? I will apa? I will sell, I will not. Enggak, Bang. Ini I will be. Nah, I will be. lupa kan kalian kan? Jadi harus ada verb to be. Untuk future, verb to be-nya kita hanya menggunakan be. Ya. Oke. Oh, berarti nanti di akhir saja deh saya cek lagi ya. Simple present, simple past, dan simple future ini kan fokus kita utama. Saya bilang selalu ya. Tenses ini sangat berguna untuk kita ya di dalam bercerita ya kepada orang lain ya. Jadi 3 tenses ini sangat perlu kalian kuasai ya. Oke, tadi ada I will ditambah kata kerja bentuk pertama. Kalau tidak ada kata kerjanya kita harus menggunakan to be ya, I will be. Oke, sudah dapat kejadian di masa mendatang. Untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, kita menggunakan kata kerja verb one setelah kata will.
Untuk yang bukan kata kerja kita menggunakan be. Jadi dua-duanya lihat, dua-duanya kita menggunakan will. Karena will itu yang menyatakan dia kata bantu yang menyatakan dia akan. Ya, jadi tanpa will nggak kelihatan future-nya. Ya, jadi harus ada will. Tapi setelah will harus ditambah dengan kata kerja bentuk pertama atau yang bukan kata kerja harus ditambah dengan be. Oke, sudah paham ya? Oke, thank you Sofia. Baik, Sir. Saya ke Steflin. Ada Steflin? Angeli? Iya, Sir. Iya, Steflin Angeli. Okay, Steflin Angeli, again, yeah, make 2 sentences using a verb 1, non-verb 1. Oh iya, saya bertanya dulu sebelum itu ya. Steflin, selalu kita mempelajari ada namanya adverb of time, keterangan waktu. Apa sih keterangan waktu untuk kalimat simple future? Tadi sudah ada later ya, di kemudian hari maksudnya. Contohnya tadi 2 days later, 2 hari kemudian. Nah, selain later apa? Yang menyatakan dia waktu kejadiannya. Maksudnya, Sir? Maksudnya apa ya? Kayak 1 tahun ke depan atau gitu? Iya, itulah kan kemarin kan di awal-awal kita sudah menjelaskan kata keterangan. Waktunya kapan kejadian tersebut? Contohnya kemarin kalau simple present kita every day, every week, ya. 2 days in a week, ya. Kan ada kejadian-kejadiannya itu tanda waktunya loh, keterangan waktunya. Setiap minggu, setiap hari Senin. Nah, untuk simple past kemarin ada kata ago atau last. 3 hari yang lalu, 2 days ago. Minggu lalu, last week. Nah, untuk yang simple future, apa adverb of time-nya? Ini satu sudah saya buat later. Iya, ada soon. Tomorrow. Iya, itu yang saya minta. Soon, tomorrow, apalagi? Ada yang sering kita gunakan. Contohnya, kalau si A sudah selesai, mau ke si B, kita ngomong next. Iya kan? Artinya next ya. Tapi harus ditambah apa? Next week. Kalau minggu depan itu next week. Kalau bulan depan? Next month. Next month. Kalau tahun depan? Next year. Ya. Jadi ya next ya, ada kata next. Jadi tomorrow, soon, later, next week, next month. Jadi next ini harus diikuti dengan kata waktunya ya. Next week untuk minggu, next month untuk bulan, next year, ya abad depan, next century ya. Jadi next itu sama dengan kemarin ada last dan ago untuk simple past itu juga harus diikuti dengan tanda waktu. Oke. Satu kalimat yang menggunakan kata kerja menggunakan will. Ayo. Dua-duanya pakai will ya. Saya mau menjelaskan to be going to, tapi nanti setelah ini aja. Ini yang saya minta tadi berbicara siapa nih? Steflin, Sir. Saya bilang Steflin, kalau saya panggil namanya Present, Sir. saya panggil namanya dibuka kameranya. Oh iya. Macam-macam kalian nih. Ya inilah, jadi kalian kalau nggak buka kamera tuh kayak ngobrol tuh di belakang punggung saya. Nggak menghargai saya. Ayo. Kalimatnya yang pakai will. Saya pakai 2 device ya, Sir, soalnya laptopnya nggak bisa terserah. Yang penting ada wajahnya dan suaranya. Ya. Kata kerja. Yang pakai will ya?
Boleh. Iya, semuanya pakai will. Tapi will kalau ada kata kerja ditambah kata kerja, kalau nggak ada kata kerja ditambah be. Ayo. I will cut watermelon for the guests. Iya, I Aku will. akan memotong Oh iya, semangka untuk para tamu. I will cut the watermelon For the guests. for the guests. For the guests. Ya, tamunya pasti banyak ya, atau lebih dari satu. Yang bukan kata kerja, I won't. Yang bukan kata kerja, won't nanti tidak akan. Itu kan kalimat Iya. negatif. Yang saya minta bukan negatif. watermelon. Bukan itu maksud saya, Neng. Buat satu kalimat lagi yang baru, tapi yang tidak Oh, yang- menggunakan kata kerja. Itu loh. Ini kan ada kata kerjanya, cut kan? Iya, yang kemarin lagi. Yang tadi yang tidak ada kata kerja kan kita harus menggunakan verb to be. Berarti Aduh, masih bingung, Sir. bingung. Nih, lihat ya kalimat teman kamu. Lihat nih. Ini kalimat teman kamu tadi. Oh. Coba. Iya, kalau sudah O berarti sudah paham. Ya, Berarti harus pakai be ya? Iya dong. Ya. I will to be. Gak ada to-nya, Bang. Oh, Kak, I I will will bilang- be the watermelon. I will be. Kok kamu yang akan jadi watermelon? Nggak boleh I will be watermelon. Maksudnya. Kamu tadi I will be watermelon. Kamu yang Oh akan iya. Aduh. Kalimat yang baru jangan ada hubungannya dengan kalimat ini, Neng. Biar kalimatnya nggak salah. I will be watermelon. Kamu mau jadi semangka. Ayo. Sir, masih agak bingung. Kemarin kan kita sudah mempelajari kata yang bukan kata kerja kan ada kata sifat, kata benda, kata keterangan. Contohnya, saya akan berada di rumah kamu nanti malam ya. Saya akan ada di sana secepatnya ya. Itu kan kata bukan kata kerja. Saya akan jadi milik kamu selamanya. Ya kan itu kan ada kata kerja di situ. Coba. Ini pernah nggak mendengarkan kata ini? I'll be yours. Iya. Ya, itu berarti paham kamu. Saya kan jadi milikmu. Ini kan bukan kata kerja. Contohnya kamu akan jadi seorang guru nanti. You will be a teacher. Lihat ini, teacher bukan kata kerja. Yours juga bukan kata kerja. Makanya kita harus menggunakan to be. Nih, lihat nih. Nah, kalimatnya udah banyak contohnya. Masa kamu nggak bisa buat? Ya. I will be a chef next year. Iya, itu yang saya minta. I will be a chef next. Iya. Emang kamu bisa masak? Jangan bohong kamu. I'll be a chef next year. Ya. Mana di sini yang bukan kata kerja? Kenapa kamu menggunakan be di sini? Jawab dulu. Biar saya tahu kamu udah mengerti atau enggak. Yang bukan kata kerja. Ya. Ini kata kerja enggak, chef? Enggak. Iya, coba kalau enggak kata kerja berarti kita menggunakan apa ini? Yang saya blok ini? Be. Iya, lihat di sini ada kata kerja enggak? Enggak. Nomor 1 ini. Enggak. Ada. Makanya jangan cepet-cepet, dilihat dulu. Nah, di sini ada be-nya enggak di depan will? Enggak. Iya, jadi adik-adik dari sini kamu harus paham. Jadi ketika ada kata kerja, ya, ketika ada kata kerja, will-nya itu langsung ditambah aja kata kerja. Udah cukup. I will cut, I will marry, I will bring, I will go. Tapi kalau untuk yang bukan kata kerja, kita harus menambahkan be di depan will. I will be yours. You will be a teacher. I will be a chef. Ya, you will be a housewife someday. You will be, Mario will be a husband someday, kan?
kita harus menggunakan be. Oke, sudah paham di sini, Neng? Sudah. Iya. Nah, itu ya. Sekarang paham, minggu depan jangan bilang nggak paham. Ya, makanya dibaca-baca lagi bukunya ya, adik-adik ya. Pokoknya saya meneliti paham enggaknya nanti ketika saya suruh kalian membuat kalimat ya. Dari kalimat saya tahu ya. Dari kalimat ketika kamu sudah membuat kalimat dengan baik ya berarti kamu sudah paham gitu ya. Oke. Saya thank you Teresia. Steflin ya. Thank you Steph. Iya, Sir. Oke. Selviana Bengan. Ini yang warna-warna hitam ini ya. Ini yang menurut saya sudah very good sampai excellent. Ini kalau nggak bisa nanti saya bertanya-tanya nih. Nilainya berarti kemarin nyontek berarti. Saya mau tanya Selviana Bangun. Bangan ya? Bengan. Oh, Bengan. Kirain orang Karo tadi bangun. Mana tadi? Iya, Bengan. Selvi? Iya, Pak. Iya. Selvi, kan kita ada menggunakan will, ada menggunakan to be going to. Pernah kan gurunya menjelaskan bedanya will dengan to be going to? Masih ingat gak kamu? Apa bedanya will dengan to be going to? Kamu juga di asrama kayaknya ini ya, sama dengan si itu tadi. Oh, pantas. Suaranya berdengung. Ayo. Perbedaan will dengan to be going. Iya, perbedaannya ya tetap diterjemahkan akan juga sih. Tapi apa sih perbedaan yang lebih khusus ketika kita menggunakan to be going to dengan will? Apa ini? Kalau menurut saya Pak. Yang seingat kamu aja, yang seingat kamu. Ya, kalau yang will itu kayak yang akan datang, tapi kayak ya menurut aku sih kayak jangka waktunya lebih panjang gitu. Kalau will kan kayak contohnya kayak kalau will tuh kayak ingin menjadi apa gitu kan. Kalau yang going tuh kayak akan melakukan kegiatan gitu. Tidak apa-apa, itu kan menurut pendapat kamu ya. Iya Pak. Oke, jadi kalau to be going to secepatnya gitu. Tadi will itu waktunya masih panjang. Kalau to be going to jangka waktunya dekat. Gitu ya. Suara saya masih terdengar. Ini langsung tiba-tiba jernih di kuping saya. Yang lain masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oh, berarti dengungannya suara si Bengan tadi yang berisik banget ya. Masih ada kamu di sini, Bengan? Masih ini kelihatan berwarna merah kaosnya? Oke, berarti menurut kamu berarti to be going to berarti jangka waktunya tidak panjang gitu, akan segera. Kelikannya. Oh iya, suaranya berisik banget ya adik-adik ya. Yang lain juga merasa ya, di kupingnya berisik ya. Sakit ya? Yes, sir. Iya, sakit banget di telinga kami, Selvi. Buat kalian yang belajar dari ruangan-ruangan seperti ini, lain kali coba cari yang sudut yang bagus ya. Jadi kalau dosennya disuruh misalkan kalian menjelaskan, jadi tidak jelas terdengar. Oke, adik-adik begini saja karena waktunya ini 2.14, langsung saya jelaskan ya. Tapi kalian harus bisa nanti menjelaskan kembali. Jadi, will itu bukan jangka waktunya, tapi artinya kalau will, kalau kita lihat ini kan dua-duanya rencana ya, yang akan terjadi masa depan. Kalau ini masih 50-50, bisa jadi, bisa enggak, ya kan? Belum pasti banget. Tapi kalau to be going to ini sudah terencana dengan baik. Bolehlah kita katakan rencananya ini sudah tersusun atau sudah terjadwal dengan baik 75% ke atas lah sampai 99%. Hanya Tuhan lah yang tahu ya kejadiannya itu kenapa bisa nggak terjadi.
Jadi kalau kita buat contoh seperti ini, kalau kamu bilang I will go to Bali next week, ya, orang berpikir oh iya kamu rencananya ke Bali, ya. Tapi kalau kamu sudah beli tiket, ya, sudah pesan hotelnya secara online reservasi, ya, misalkan kamu sudah tahu tujuannya ke Nusa Dua bukan ke tempat lain gitu ya, area wisata kan banyak banget di sana. Nah, kamu sudah boleh bilang I am going to, ya, I'm going to go to Bali. Nah, ini yang sering kalian lupa gitu loh. Ini kalimatnya salah nih. Kenapa Pak? Kenapa pakai sudah going go lagi? Ingat adik-adik, I am going to, jadi to be going to artinya to be-nya itu sesuaikan dengan subjek. Karena di sini subjeknya I, berarti to be-nya di sini am. Jadi jangan berpikir I to be going to. To be-nya ini kamu harus sesuaikan dengan subjeknya. Karena banyak dari mahasiswa ingatnya, oh pokoknya kalau subjek ditambah to be going to. Jadi nggak boleh I to be going to, nggak boleh. To be-nya ini, makanya biasanya to be-nya itu ditaruh di dalam kurung yang artinya to be-nya ini harus kamu sesuaikan dengan subjeknya. Kalau di sini I, berarti to be-nya am. Tapi kalau di sini misalkan Maria, ya, to be-nya berarti is. Jadi nggak boleh Maria to be going to, I to be going to. Ya, jadi ingat to be-nya ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Jadi karena di sini I berarti am. Maria is. Nah, yang sama itu to going to-nya yang harus sama. Ya, to be-nya ini sesuaikan dengan subjek kalimatnya. Jadi di sini adik-adik, kenapa kalian bingung? Masih ada yang bingung, Pak? Di sini ada going, di sini go. Kalau ditanya kata kerjanya mana sih? Go-nya kata kerjanya. Pergi. Jadi bukan going-nya. Going ini sama dengan will. Jadi kalau diartikan adik-adik, I'm going to go to Bali sama dengan I will go to Bali. Ya kan? Cuman hanya itunya aja yang beda saya bilang. Lebih spesifik kalau kita pakai going to sudah terencana dengan baik. Kalau will itu masih rencana yang ya cuman ala kadarnya gitu, belum persiapan banget lah. Yang boleh 50-50. Ya kan? Oke, will. Nah, jadi will ketika diterjemahkan dengan to be going to sama, akan juga. Jadi jangan bingung-bingung ya. Karena di sini kata kerjanya go, ya memang harus go. Karena going di sini bukan artinya go kata kerja, tapi going ini pengganti dari kata will atau setara dengan will. I'm going to go to Bali sama dengan I will go to Bali. Tapi bedanya di mana, sir? Kalau kamu bilang I'm going to go to Bali, kamu sudah merencanakan akan pergi ke Bali. You have bought a ticket and then you have reserved a room. Ya, sudah terencana dengan baik. Tapi kalau kamu bilang I will go to Bali, atau ini kalau pengertiannya bisa aja rencana mendadak, bisa ya. Atau yang belum, ketika kita udah langsung ngomong aja gitu, saya akan tapi belum terencana dengan baik gitu, yang spontanitas. Jadi kita pakai will. Ya, oke. Jadi adik-adik sudah paham ya apa bedanya will dengan to be going to? Sudah, Sir. Iya. Jangan cuma diam aja. Saya bertanya. Saya mau tanya lagi. Buka dulu semua mikrofonnya. Kalian adik-adik sudah paham belum apa bedanya will dengan to be going to? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Iya, jadi kalau ada pertanyaan dijawab. Oke, baik. Buka dulu semua kameranya. Saya akan cek. Tadi yang saya anggap hadir hanya 5 orang ya. Selvi, siapa tadi ya? Karena kalian telat-telat masuk. Hari ini saya nggak anggap hadir bagi yang telat masuk. Ya. Begini cara saya di akhir-akhir itu saya ini dulu kalian, saya kasih shock. Ini dulu shock therapy. Udah dikasih 15 menit keterlambatan masih aja dosennya duluan yang masuk ya. Saya cek nih ya, yang kemarin itu ketika saya tanya belum nggak paham-paham, ada Gata, Caroline,
ya, ESE dan banyak lagi. Ketika saya tanya kalian masih belum bisa ya. Di Januari nanti adik-adik, Januari kalian Natalan ini banyak yang pulang kampung. Enggak, Pak. Kita kuliahnya tanggal berapa? Enggak, Sir. Kita kuliahnya masuk minggu ke berapa? Tanggal berapa di jadwal kalender UKI? Tanggal 4. Tanggal 4, Sir. 4 ya? Langsung Seninnya itu 4 kita masuk. Mungkin enggak deh. Kita masih bau-bau apa ya, kombang layang, sasagun ya, sama kue tahun baru lain. Paling kita minggu berikutnya kali aktif ya. Di tanggal 4-nya sepertinya belum deh. Enggak ini saya kalau kalian itu hadir semua di minggu pertama ya. Masih kalaupun kalian ke Jakarta masih hari pertama itu kalian jalan-jalan lah ke rumah teman ya. Yang baru datang sesama pulang dari kampung sih, tapi kampungnya kan beda-beda, masih tukaran kue. Minggu keduanya kali ya. Oke, minggu kedua aja lah kita masuk karena materinya kan sudah selesai semua. Saya hanya ingin persiapan kalian. Saya pengen cek sudah paham betul nggak materi dari awal sampai akhir, khususnya nih 3 tenses yang sudah kita pelajari. Ada simple present untuk menceritakan kejadian sehari-hari kita, ada simple past masa lalu kita, ada simple future masa depan kita. 3 tenses ini harus kalian kuasai. Nah, saya untuk mengetahui atau melihat kalian sudah memahaminya, saya langsung bertanya di kelas karena kita janji kemarin kita janji offline ya. Saya mau tanya langsung, bisa nggak buat kalimat langsung ya? Kalau online masih sebentar ya, Sir. Pakai Google dia ya kan? Nggak kelihatan, nggak buka kamera pula ya. Ya kalau langsung kan nggak bisa buka-buka Google ya kan? Langsung saya dekatin ke kursinya biasanya. Yuk bikin kalimat ini. Biasanya kalau di kelas gitu saya malas duduk ya. Panas pantat saya kalau duduk terus. Mending saya jalan-jalan langsung. Misalkan tadi. Caroline ini tensesnya simple present, buat kalimat dulu langsung. Jadi nggak ada waktu kalian buka buku, buka handphone, nggak ada ya. Itu enaknya kalau di kelas langsung kelihatan ya, dari sorot matanya juga kelihatan sih sebenarnya yang bingung itu yang bagaimana sorot matanya ya. Jadi kelihatan. Kalau di sini kan enggak. Oke, sudah kalian isi link presensinya? Kalian baru kali ini saya tanya ya dari minggu-minggu lalu. Kalian sering isi atau enggak ngisi atau ngisi terus? Ngisi terus, Sir. Isi terus, Sir. Bagus ya, ngisi terus. Jadi kalau saya cek nanti per tanggal ketika saya download bener ya, ketahuan. Ada yang jujur nggak? Ada yang nggak ngisi nggak? Atau sering nggak ngisi atau pernah nggak ngisi? Saya, Sir, pernah nggak ngisi. Pernah nggak ngisi. Kenapa tuh kalau pernah nggak ngisi, Caroline? Kemarin tuh tim saya kan nggak diupdate, jadi nggak nampak apapun pesan dari grup. Oh, karena itu masalah. Jadi baru saya tadi pas kelas ini saya telat masuk karena nggak nampak itu pemberitahuan gue juga. Jadi baru saya update gitu, Sir. Baru nampak, Sir. Baru saya isi. Emang sering ya kalau di update itu biasanya karena apa sih biasanya? Kurang tahu juga, Sir. Jadi kalau nggak diupdate kadang ada satu feature yang nggak nampak, Sir. Oh gitu, berarti perbaikan feature kali ya? Iya, Sir. Karena itu sih nggak apa-apa. Oke, Sir. Oke, materi kita sudah selesai semua adik-adik ya. Saya juga sudah lega, jadi nggak ada lagi nanti yang bilang nilai saya jelek. Kenapa? Karena Pak Gunawan tuh nggak ngasih materi semuanya, soalnya nggak sesuai dengan materi. Nggak ada alasan kayak gitu ya. Saya sudah lega, tinggal kalian sekarang yang harus berjuang ya. Oke, apalagi yang ada kemarin itu yang nilainya 20 ke bawah. Aduh, gimana saya nambahin itu kan? Kita kan nggak boleh dong nambah sembarangan ya kan? Harus ada beberapa kriteria apa yang harus ditambah nih, nambah nilainya itu karena apa gitu. Tiba-tiba saya tambah dosa dong saya.
Nggak sesuai kemampuan kamu, saya tambah-tambah, ya kan? Gitu ya Justin ya. Justin kemarin sudah bagus nilainya. Kamu berada di warna apa? Nama di present sini berwarna apa nama kamu? Oh, Biru, warna Pak. biru muda artinya apa kemarin? Masih nilainya 50 antara 30 sampai 60 lah itu ya. Iya. Khususnya yang hitam-hitam ini yang namanya sudah hitam artinya sabuk hitam lah kalau di karate itu ya. Kalau nggak jurus-jurusnya nanti nggak sesuai dengan sabuknya, saya tanya nggak bisa. Nah saya warnanya saya ubah nanti jadi warna abu-abu ya. Gitu. Oke, kalian ada yang mau ingin di apa namanya ya? Dibagikan ke saya info atau apa? Ya, tugasnya itu bukan tugas dari saya sebenarnya adik-adik. Itu tugas seluruh MKK ya. MKK lah sekarang, dulu MKU namanya ya. Kalau dulu namanya mata kuliah umum, kalau sekarang mata kuliah kebangsaan ya, suka-suka pemerintah lah ya, sama aja sih sebenarnya. Jadi di MKK ini kalian diminta oleh kepala LPKK untuk membuat apa itu namanya? Ya pokoknya kalian bacalah yang saya share itu. Jangan pula kalian bilang, aduh Pak Gunawan nambah-nambah kerjaan aja. Ya bukan dari saya, karena ini kan MKK mungkin diibaratkan kalian tuh, apalagi ini hubungannya dengan sosial ya, harus memberikan refleksi. Ya, jadi karena kita kan mengandung kampusnya mengandung kasih, artinya kamu refleksikan ya. Kasih itu terlihat dari mananya ketika kamu melihat video itu. Ya, ada 3 pertanyaan kalau nggak salah tadi nggak saya baca banget. Kalau kamu yang berada di posisi sebagai orang yang terkena dampak ya, seperti apa pemahaman kamu? Dulu kalau nggak salah dulu waktu SMP juga atau SMA sering guru ngomong gitu ya. Kasih refleksi gitu, khususnya untuk agama. Kamu harus ke gereja terus tulis apa yang dibilangin Pak Pendeta ini, terus apa dalam kehidupan kamu seperti apa gini-gini ya, biasa itu ya. Oke, itu aja yang mau saya ingatkan. Ini berarti kita sudah pertemuan ke-14. We have 2 more meetings, so we'll meet next January ya. Minggu depan sudah fokus Natal, saya tidak ada pertemuan minggu depan ya adik-adik ya. Kalian sudah fokus menghias pohon Natal dan mempersiapkan diri untuk gaun Natal ya, khususnya untuk perempuan ya. Kalau laki mah nggak perlu yang macam-macam, kemeja cukup ya adik-adik. Jangan pula Justin beli gaun ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ke saya? Atau mau curhat? Curhat tentang pacar jangan saya, di WA aja. Caroline mau curhat tentang apa? Tentang tes yang untuk namanya dimasuk list biru, Sar. Iya. Apa yang tadi mau kan kamu saya tanyakan? bilang, saya bilang saya kan telat masuk, nggak ada pemberitaan untuk ada kelas. Jadi saya telat masuk. Jadi pas saya masuk, nama saya sudah kelewat, Sar. Jadi belum dites, Sar. Caroline tadi. Berarti Iya. kamu telat banget tadi masuk ya, Caroline? Iya, Sar, betul. Tadi pas saya masuk sudah masuk di Simple Future. Simple Future. Ya memang kita kan belajar Simple Future hari ini. Dari awal sampai akhir. Berarti kamu nggak ada terlewat berarti. Oke. Iya, terlewat, Sar. Caroline. Atau kalau di Afrika kami bilangnya Caroline. Caroline, apa yang kamu tahu tentang Simple Future? Coba ungkapkan pengertiannya, menurut kamu apa itu gunanya? Yang saya ketahui dari awal dari pertengahan pertemuan ya, Sar ya. Tentang Simple Future tadi ada, kalau Simple Future itu cerita tentang masa yang akan datang, Sar. Betul. Coba buat dulu rencana kamu ke depannya. 1 kalimat aja. Bentar ya, Sar. Saya akan menjadi anggota legislatif di saat saya lulus nantinya. Wow. Bagus banget ya. Amin ya, saya doakan. Amin, Sar. Oke, buat dulu ke dalam bahasa Inggris. Oh. Iya, itu kan kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kan harus jelas. I will be
Aduh, tolong dibantu, Sar. Saya kurang tahu juga. I will be apa? Ya, Tadi legislatif bahasa kan Inggris. tetap bahasa Inggrisnya legislatif ya. I will be a legislatif apa tuh? Staff. Anggota atau legislatif dia, misalnya DPR, Sar. legislative. I will be a member of Legislatif. yes. I will be I will be a pegawai negeri lah artinya ya. Iya, Sar. Oke, berarti kamu menggunakan be. Kenapa kamu menggunakan be? Karena tidak menggunakan kata kerja, Sar. Bagus. Pakai dulu satu kata kerja. Kalimat apa? Yang menggunakan kata kerja. Buat dulu satu kalimat. Saya akan pergi ke kampus 2 jam ke depan. Iya, coba bahasa Inggrisnya. I will go to campus 2 hours. I will go. Oke, sudah paham ya. Dari lamanya sih sudah kelihatan ya. Caroline, nama kamu sudah Amerika, masuk nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke, thank you. Sar. Ada yang masih mau curhat? Curhat tentang pacar nanti di WA. Di sini curhat tentang mata kuliah ini atau pengalaman kamu selama menerima materi seperti apa gitu. Jangan bilang kalau kamu susah menerima penjelasan dari saya, padahal saya menjelaskan ini adik-adik betul-betul seperti saya menjelaskan kepada anak SMP ya. Bukan artinya saya samakan kamu dengan anak SMP, artinya gini, pemahaman kamu itu ketika saya jelaskan seperti kata-kata di buku nggak ngerti kamu. Ya kalau saya jelaskan kayak menggunakan bahasa sehari-hari biar kalian lebih rileks ya. So, kalau saya nanti membuat kalimatnya Anda, ya kan kalian kayaknya kaku banget kelasnya ya. Pakai Anda, saudara, ya kan. Kayaknya jadi nggak masuk di apa ya, nggak cepat langsung masuk di otak gitu ya. Itu aja adik-adik. Tetap ya, saya selalu mengingatkan, belajar lagi. Nantilah di akhir saya yang memutuskan ya. Banyak di antara kalian ini 75% tidak berhak untuk lulus kalau saya lihat dari UTS-nya. Tapi kita lihat nanti ya, apakah saya berubah pikiran melihat keaktifan kalian, atau kalau keaktifannya masih yang kayak muncul tenggelam, saya lihat presensinya nggak bisa dibantu lagi, dari kehadiran juga nggak bisa dibantu, dari nilai nggak bisa dibantu. Dari mana lagi? Dari sudut mana kamu dibantu? Saya juga bingung gitu loh. Jadi perlihatkan kepada saya dari sudut mana saya bisa menaikkan nilai kamu. Dari kehadiran attitude, ya. Kehadiran itu termasuk soft skill adik-adik. Jadi kamu dilatih di kuliah ini 3 tahun atau 4 tahun yang sarjana. On time itu ketika nanti kalian terbiasa on time di kuliah. Jadi nanti waktu kerja juga sebagai karyawan atau sebagai bos, kalau kamu yang punya perusahaan, kamu itu kelihatan. Oh, bos saya aja on time. Karyawan kamu pun nanti akan mengikuti kamu. Atau kalau kamu jadi bawahan, tidak on time, dipecatlah kamu. Masih sehari kerja, telat-telat 30 menit. Bilanglah kalau busnya kempes ban di hari pertama. Nggak ada alasan kayak gitu. Ya. Apalagi kalau kita mau pesawat 2 jam sebelumnya atau 1,5 sebelumnya sudah check in, ya kan? Nah jadi inilah. Jadi kalau bisa in time itu, kalau on time itu jam 8 ya jam 8 masuk. Kalau in time 7.45 kamu sudah standby, atau 7.30 kamu sudah di tempat. Apa fungsinya? Kamu tarik nafas, kamu boleh cuci muka, kamu boleh berkaca-kaca dulu, ya. Kamu bisa sarapan kalau masih belum sarapan. Jadi in time gitu. Kalau on time itu kan tarik nafas udah di tempat gitu. Ya. Nah, adik-adik itulah yang dilatih 4 tahun ini di kalian. Satu, mentalnya ya. Ketika dikasih tahu agak keras sama dosennya terus langsung ngambek, ya kan?
Lagi di usia-usia kamu kayak begini tuh biasanya masih labil. Saya paham. Kenapa saya paham? Selain saya bertahun-tahun ngajar mahasiswa, saya juga pernah di posisi kalian. Artinya gini, kalau dikasih tahu yang benar, jangan langsung, aduh galak banget sih orangnya. Aduh, jangan. Lihat yang positifnya. Jadi jangan ambekan, kalian kan sudah maha. Ingat maha. Ya, as time goes by, nanti di semester 3, 4, sudah 2 tahun di kampus baru kalian, oh iya ya benar kata Pak Guran. Kalau sekarang sih kasih tahu mungkin minggu depan sudah lupa, balik lagi ke childishnya, masih anak-anak lagi. Nggak apa-apa, tapi kan saya terus ingatkan ya. Jadi jangan salahkan saya ya. Artinya saya di sini bukan hanya untuk mengajar tapi membimbing mental kamu untuk kuat ya. Kalau kamu nggak dipaksa seperti ini ya, aduh dosennya baik banget, kasih nilainya 90, tapi ketika dites 40 atau 20 kan nama saya yang jadi jelek. Ya. Jadi kalian berusaha dulu nih. Saya pengen lihat nih, ada usaha nggak dari kalian gitu. Jadi kalau nggak ada sedikit pun usaha, ngapain saya bela-belain kalian? Kan itu yang saya maksud dari kalimat saya yang tadi. Jadi jangan bilang ketika di awal saya bilang tadi, ini shock terapi ya. Biar kalian ke depannya aduh dikasih Pak Gunawan 15 enak lah kalian ngopi-ngopi dulu, makan-makan. Malah telat masuk. Udah dikasih 15 menit di depan untuk ini tapi telat juga masuk. Waduh. Jadi jangan keenakan adik-adik. Dikasih bosnya istirahat 30 menit, masa kamu 40 menit malah ngambilnya. Harusnya dikasih 30 menit, ambil 25 menit. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan paham sih. Mudah-mudahan paham karena kalian ini sebenarnya meskipun yang saya bilang tadi masih labil jiwanya tuh, tapi ini kan sudah minggu keberapa gitu ya. Bukan hanya saya kali dosen yang seperti ini ya. Ada yang lebih galak mungkin. Oke, adik-adik sampai ketemu di tahun baru. Kita selalu kalau di Muslim tuh minal aidin wal faizin. Jadi sebelum Lebaran tuh biasanya minta maaf. Jadi saya juga menjelang Natal ini jangan menyimpan hal-hal negatif yang dari saya, biar ikhlas kalian menerima kedatangan Tuhan Yesus itu, dan nanti kuenya tambah enak di lidah ya. Jadi jangan mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. That's all from me. So I'll say Merry Christmas and Happy New Year. And we'll see you next January in 2023. Michael J, kamu yang memimpin doa untuk penutup sore ini. Silakan, Michael. Langsung tutup kamera, Michael ini. Ya, Pak. Ayo. Bentar, Pak, lagi ribut Pak di sini. Lagi di rutan. Ya, gantilah Immanuel lah. Lagi di rutan dia, guys. Ya. Baik, Sir. Teman-teman, mari kita berdoa dan untuk Bapak dosen. Let us pray. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas untuk hari ini kami dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, semoga pembelajaran kami tadi bisa bermanfaat bagi kami, bisa menambah ilmu kami untuk dapat lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Amin. Amin. Bye. You can leave my class now. Good afternoon, everybody. God bless you. Have a nice day. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Baca tuh, Sir.